Saya posisinya dari puncak pas teman-teman. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan kita ya teman-teman ya, ini kebanyakan sudah ada penertiban terkait dengan warung tanjakan ya teman-teman ya. Ini jalannya agak rusak nih di sini nih, yang ini. Aduh. Yeay, selamat sore, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman dalam jalan-jalan ya teman-teman ya, jalan-jalan virtual. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan dari daerah puncak ya teman-teman ya, puncak Pas Bogor, menuju ke daerah Bekasi ya teman-teman ya. Jadi perjalanan ini akan melewati, atau rutenya yang akan dilewati adalah rute dari jalur puncak Pas 2 ya teman-teman ya. Jadi seperti apa keseruan jalur puncak Pas 2 ya, dari puncak ke Bekasi melalui jalur puncak Pas 2, ikuti terus teman-teman, jangan di skip ya teman-teman ya. Nanti kalau memang teman-teman suka videonya, bisa diklik like, subscribe ya teman-teman ya, dan bisa ditinggalkan kalau ada kritik ataupun komentar ataupun ide ataupun saran, bisa ditinggalkan di dalam kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini saya posisinya dari puncak Pas teman-teman. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan kita ya teman-teman ya, ini kebanyakan sudah ada penertiban terkait dengan warung-warung ya teman-teman ya. Warung-warung yang ada di sini ya, yang banyak yang jualan, ini sudah banyak yang ditertibkan ya teman-teman ya. Jadi sudah lebih rapi kelihatannya puncak ini ya teman-teman ya. Kondisi cuaca saat ini juga tidak hujan ya teman-teman ya. Ini cerah teman-teman, tidak cerah, ini cerah dan tidak mendung ya teman-teman ya. Jadi tidak tidak mendung ya. Ini termasuk yang enak cuaca ya teman-teman ya. Jadi untuk lewat jalur puncak Pas 2 ini, kebetulan ini sudah teman-teman, udah sore ya, udah sore dan akan memasuki waktu malam ya teman-teman ya. Jadi saya sendiri kalau untuk lewat jalur puncak Pas 2 malam-malam ini belum pernah teman-teman ya. Jadi ini juga pengalaman baru bagi saya. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya teman-teman ya, lancar-lancar aja, amin. Karena juga kalau misalnya saya lihat jalur puncak Pas 2 ini juga termasuk udah salah satu jalur alternatif yang ramai ya teman-teman dilewati ya. Teman-teman, ini di sebelah kiri kita ada Hotel Grand Aston ya teman-teman ya. Jadi salah satu hotel besar yang ada di kawasan puncak Pas ya teman-teman ya. Lalu ini juga di sampingnya ada rumah makan Ridho Alam Story ya teman-teman ya. Ini rumah makan legendaris ya teman-teman. Jadi di daerah puncak Pas pun kalau nggak salah sebelumnya juga ada rumah makan Ridho Alam ya teman-teman ya. Ini jalur dari puncak Pas menuju ke daerah puncak 2 ya. Ini turun terus ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lewat sini, hati-hati ya teman-teman ya. Pastiin bahwa rem dari kendaraan teman-teman itu berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pakai matic ya, mau mobil mau motor ya teman-teman ya, ini harap diperhatikan terkait dengan remnya ya teman-teman ya. Takutnya kalau nggak ngeluncur aja ya teman-teman ya. Ini di sebelah kanan kita ini ada hotel ya teman-teman ya, Hotel Ciloto Indah Permai Resort ya teman-teman ya. Ini kita lurus aja teman-teman ya. Ini juga di puncak Pas saat ini, tadi saya lihat nggak ada turun kabut ya teman-teman ya. Jadi biasa-biasa aja ya, jadi nggak ada turun kabut. Jadi juga pandangan juga lumayan termasuk yang enak ya teman-teman ya. Ini terus saja kita teman-teman. Ini di sebelah kanan kita ada apa nih, Nichols Kitchen and Lounge ya teman-teman. Ini kayak tempat makan ini teman-teman. Ya, itu tuh gerbang ini. Gimana ini? Bener-bener ya.
lurus aja ya teman-teman ya. Ini sebelah kiri kita ada Talita Mountain Resort ya. Ini jadi kayaknya resort tapi dengan pemandangan gunung ya teman-teman ya. Nah di sini kita melewati jembatan ini. Oh ini jembatan apa nih teman-teman ya? Tapi lumayan dalam juga ya bawahnya ya. Nah oke teman-teman ya, di sini jalannya ada bercabang teman-teman, ada kiri Taman Bunga Nusantara dan lurus itu ke arah Cianjur ya teman-teman ya. Di sini kita belok kiri ya teman-teman ya. Ini ciri-cirinya adalah setelah Alfamart ya teman-teman ya. Ini kita belok kiri ke daerah Hanjawar ya teman-teman ya, atau ke arah Taman Bunga Nusantara. Ini kita belok kiri ya teman-teman. Nah, di sini lurus aja teman-teman. Nah, di sini ada sate kambing ya teman-teman ya. Ini sate kambing Hanjawar di sebelah kanan ini. Ini sate kambing legendaris nih teman-teman. Ini rame mulu nih. Ini ya teman-teman. Ini parkirannya aja sendiri nih teman-teman. Ini kita lurus saja ya teman-teman ya. Nah ini di depan kita ini ada hotel bagus ya teman-teman ya. Ini Hotel Le Eminence ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini bagus ya teman-teman. Nah, ini kalau nggak salah ini bintang berapa? Ini bintang 4 ini teman-teman ya. Gede hotelnya. Ini kita lurus aja ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, ini kita masih di jalur yang tadi ya teman-teman ya. Jadi nanti di depan kita ini ada persimpangan ya teman-teman ya. Persimpangan yang ke arah kanan adalah ke jalan atau ke daerah Taman Bunga Nusantara ya teman-teman ya. Nanti kita tetap terus saja teman-teman, jadi jangan belok kanan ya teman-teman. Jadi kita nggak ke arah Taman Bunga Nusantara ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini di sebelah kanan kita ada rumah makan Alam Sunda ya teman-teman ya. Ini tempat makan cita rasa Sunda ya teman-teman. Di sini kita lurus aja ya teman-teman ya. Nah ini di apa namanya, di depan kita ini ada Indomaret ya teman-teman ya. Jadi kalau belok kanan di sini patokannya Indomaret ya, itu ke arah Taman Bunga Nusantara ya teman-teman ya. Tapi kita ingat sekali lagi teman-teman, kita nggak belok kanan ya teman-teman ya, kita lurus ya teman-teman ya. Jadi kita nggak ke arah sana, kalau ke sana ke arah Taman Bunga Nusantara ya teman-teman ya. Kita di sini lurus aja teman-teman ya. Nah di sini nanti kita akan mulai masuk ke daerah jalur Puncak 2 ya teman-teman ya. Kita lihat apakah jalan di jalur Puncak 2 ini udah bagus atau belum ya teman-teman ya. Jadi waktu pas saya lewat sana waktu itu masih apa namanya, sedikit, bukan sedikit sih, masih ada beberapa titik ya yang jalanannya juga agak-agak rusak ya teman-teman ya. Jadi kita lihat sekarang saat ini di bulan di bulan Juli 2026 ya, apakah jalurnya masih rusak atau udah ada perbaikan ya teman-teman ya. Cuman memang kalau mau lewat ini ya tolong dipastiin teman-teman bahwa bensin kita ya cukup ya teman-teman ya. Karena di sepanjang jalan ini ya sampai dengan jalur Puncak Pas 2, seingat saya kalau SPBU kayaknya nggak ada ya, belum ada teman-teman ya. Paling nanti kalau udah sampai bawah, kalau di dekat daerah Jonggol ya teman-teman, nah itu ada terkait dengan SPBU nya ya teman-teman. Ini kita lurus aja ya teman-teman ya. Ini kita lurus saja, nggak belok-belok ya teman-teman ya. Di sini ada Alfamart teman-teman, ini masuk aja terus teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti lewatin Alfamart, ketemu Alfamart ini, jadi berarti teman-teman jalannya udah benar ya teman-teman ya.
Nah, di sini ada jalur pecah dua, teman-teman. Nah, ini kita belok kanan ya. Ini cirinya ini ada tulisan apa nih? Tiris Pisan Village ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita belok kanan langsung jalurnya itu jalannya naik ya, teman-teman ya. Jadi kita belok kanan, teman-teman, dan ambil belok kiri ya. Ini jalurnya memang agak menanjak ya, teman-teman, di awal ini ya. Jadi pastiin bahwa ya kendaraan teman-teman juga sehat ya, oke ya. Jadi nggak masalah kalau nanjak ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kanan kita, teman-teman ya, tuh. Jadi ini apa ya namanya ya, bukan jurang sih, teman-teman, cuman kalau siang hari pemandangannya bagus sih, teman-teman nih kalau lihat sini. Ini juga nanti udah termasuk yang agak rame ya, teman-teman ya. Udah ada beberapa tempat-tempat makan, tempat-tempat ngopi ya, teman-teman ya. Jadi karena memang jalur ini sudah cukup ramai ya, sudah cukup ramai di apa namanya dilewati. Jadi ya termasuk yang apa namanya termasuk cepat juga ya di sini ya, terkait perkembangannya ya. Cuman memang di sini sepanjang jalannya memang belum ada lampu penerangan ya, teman-teman ya. Jadi memang kalau teman-teman di sini agak malam lagi, jadi penerangannya memang agak kurang ya, teman-teman ya. Jadi usahakan lampu teman-teman juga terang ya. Nah, ini kenapa tadi saya bilang, teman-teman, kalau misalnya lewat sini jalurnya pastikan bensin teman-teman itu cukup ya, teman-teman, karena ya sepanjang jalan itu nanti ya nggak beda jauh kayak ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau bensin teman-teman juga pas-pasan atau agak atau kurang ya, teman-teman ya, atau tinggal sedikit, nah itu nanti kalau misalnya habis ya, teman-teman, karena ini kan kondisi jalannya kan menanjak dan turun ya, teman-teman ya. Jadi kalau nanjak itu kan pasti akan butuh banyak ini ya, butuh banyak bensin ya. Jadi ya takutnya nanti mogok aja di perjalanan ya, teman-teman ya. Nah, ini saya pakai lampu tembak ya, teman-teman ya. Jadi karena lampu bawaan motornya juga agak ini ya, kurang terang ya, teman-teman ya. Jadi untuk rute ini memang sudah banyak, teman-teman, baik pemotor maupun mobil ya yang lewat sini ya. Mungkin kalau dulu ya memang agak sepi ya kalau lewat sini ya, tapi kalau sekarang juga karena sudah banyak kendaraan yang lewat ya, jadi agak-agak apa ya, sudah mulai ramai ya, teman-teman ya. Nah, ini di tempat ini beberapa titik ini udah ada lampu jalan ya, teman-teman ya. Kalau tadi memang sama sekali tidak ada ya. Dan udara di sini memang masih dingin, teman-teman. Jadi enak ya, teman-teman, kalau di sini. Karena udaranya adem gitu ya. Jadi bawaannya memang pengennya ya, kalau nggak tidur makan ya, teman-teman ya. Ini
kita tetap ikutin aja teman-teman jalur ini teman-teman, nggak usah belok-belok ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini apa namanya, lampu jalan juga udah nggak ada lagi teman-teman, jadi memang gelap ya di sini ya. Kalau kita lampu motornya juga nggak terang teman-teman, ini juga susah ya untuk melihat jalan ya. Jadi karena di beberapa titik itu memang ada yang nggak ada sama sekali, ada yang ada ya teman-teman ya. Kalau yang ada kayak gini kan masih enak ya teman-teman ya. Jadi sengaja jalur di jalan itu kelihatan ya apakah ada lubang atau enggak gitu kan. Tapi kalau tadi yang gelap sama sekali, atau itu benar-benar ya teman-teman ya, itu kalau kendaraan yang memang lampunya juga nggak terang itu lumayan ini teman-teman ya, bahaya juga itu kalau ada lubang, nanti takutnya nabrak lubang gitu ya teman-teman ya. Tapi tadi sih kalau untuk jalan nggak terlalu ini ya teman-teman ya, termasuk yang bagus ya. Ada beberapa memang agak keriting tadi dikit ya teman-teman ya, tapi overall bagus sih yang lainnya. Nah ini teman-teman, ini banyak kendaraan ya, ada mobil motor nih lewat sini teman-teman ya. Jadi memang karena di jalur ini menjadi jalur alternatif kalau bagi mobil salah satunya teman-teman, karena memang kalau kita lewat jalur puncak ini apa namanya, kalau jalur puncak yang lewat jalur biasa ya teman-teman ya, itu mobil-mobilnya tadi teman-teman ya gimana ya, macet ya teman-teman ya, apalagi kalau misalnya udah menjelang libur ya teman-teman ya. Jadi agak-agak ini teman-teman, bisa stuck gitu ya, mobil itu bisa stuck gitu kan, jadi nggak jalan gitu kan. Nah itu jadi banyak mobil-mobil akhirnya memutuskan lewat sini teman-teman. Walaupun memang di sini ya paling ya rutenya aja teman-teman, kadang-kadang kalau misalnya pas nanjak gitu ya, kalau misalnya pas nanjak, nah itu kondisi mobil juga harus oke teman-teman ya, karena kadang-kadang ada tanjakan yang ekstrim juga di sini teman-teman. Ini jalurnya kalau nggak pakai lampu tembak gelap ya teman-teman ya, kalau nggak pakai lampu tambahan, aduh itu agak susah ya. Kalau kita lihat nih teman-teman, tuh coba itu kalau nggak pakai jalur, kalau nggak pakai lampu tambahan ya teman-teman ya, lampu tembak itu jadi kelihatannya kayak apa ya, kayak lampu-lampu ayam gitu ya kelihatan. Padahal ini samping kanan kita ini jurang nih teman-teman, tuh kan. Jadi memang gelap teman-teman ya ke sini ya. Ini ada masalah ya teman-teman ya. Jadi lampu tembak saya mati ini. Saya nggak tahu nih yang mati ini apakah sitriknya atau apa ya. Tapi yang jelas ini mati ya teman-teman ya. Jadi saya tadi berhenti dulu ngambil senter ya teman-teman, buat bantu ini ya cahaya ya. Ini juga ya daripada enggak ya teman-teman ya. Karena lampu tingginya ini terlalu ini teman-teman, apa namanya, terlalu lampu tingginya itu nggak terlalu tinggi gitu, jadi nggak kelihatan depannya itu teman-teman. Makanya saya pakai lampu tambahan, pakai senter ya teman-teman ya. Ini agak ini juga ya, agak serem juga nih. Nanti mungkin di tempat yang agak-agak apa, yang
agak-agak ramai atau agak terang, nanti saya mau ngecek juga teman-teman ya, ini kenapa nih lampu saya ini tiba-tiba aja teman-teman mati ya teman-teman ya. Mungkin sikirnya kali yang putus kali ya, saya juga nggak tahu apakah mungkin sikirnya yang kurang gitu ya. Saya kemarin kan sempat ganti tuh teman-teman ya, sempat ganti. Jadi kalau misalnya nggak pakai lampu tambahan sensor nih teman-teman, coba lihat tuh. Jadi nggak kelihatan yang di atasnya teman-teman. Saya pakai lampu tinggi, tapi nggak kelihatan yang di atasnya karena ya agak rendah ya. Karena kalau misalnya terlalu tinggi, nggak jelas juga lampunya nanti teman-teman. Ya mudah-mudahan sih cuman ininya aja teman-teman ya, sikringnya aja ya yang putus ya teman-teman ya. Jadi lampunya masih bisa. Jadi saya sih masih bawa ini teman-teman, bawa sikring cadangan ya. Jadi nanti kita coba ganti ya sikringnya. Ini gelap banget ya teman-teman. Nah kan teman-teman kan kelihatan tuh jalannya kan rusak tuh. Tadi susah tuh kalau misalnya nggak pakai lampu tambahan ataupun nggak pakai senter, ini nggak kelihatan tadi teman-teman, atau tahunnya telat ya. Saya mau ganti di sini tapi sepi ya teman-teman ya. Ini juga nih. Ini ini jalannya rusak teman-teman ya. Masih belum kayak tadi. Tadi kan udah bagus tuh teman-teman, udah di beton, dicor. Ini kayaknya gerimis nih teman-teman nih.